Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semua masih diberikan usia dan kesehatan oleh Allah Rabbul Alamin di bulan suci yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan. Semoga di ibadah puasa kali ini kita semua diberikan kekuatan, rezeki yang banyak, kesehatan, dan doa-doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang paling inti dari semua doa yaitu kita semua menginginkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah bab toharoh. Bab toharoh artinya bab bersuci. Mengapa yang dibahas adalah bab toharoh, bab bersuci? Karena bersuci sendiri adalah inti dari semua ibadah. Sehingga sholatnya, puasanya, bahkan haji dan umrohnya yang tanpa melaksanakan bersuci yang baik, yang benar sesuai aturannya, bisa dikatakan ibadah tersebut tidak sah. Oleh karena itu, kebiasaan para ulama di kalangan Syafi'iyah khususnya, kebanyakan dalam kitab-kitab membahas pembahasan pertama itu pasti membahas masalah toharoh, bab bersuci. Mengapa demikian? Sesuai yang tadi sudah disebutkan, ibadah apapun tanpa bersucinya, tanpa bersuci dengan baik itu bisa dikatakan tidak sah, tidak diterima. Sehingga penting sekali bab toharoh ini. Jadi jangan dulu kita membahas hajinya, jangan dulu kita membahas umrohnya. Itu bisa di lain waktu, di lain kesempatan, waktu masih panjang. Bisa dikatakan juga pembahasan haji umroh itu lebih mudah daripada pembahasan toharoh ini. Jadi ini intinya dulu bersuci. Nah, baik, mari kita mulai. Semoga pembahasan ini bisa dimengerti oleh semuanya dan memberikan keberkahan juga kemanfaatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. At-toharatu, bab menjelaskan bersuci. Dalam bersuci tentunya yang akan dibahas pertama kali adalah alat untuk bersuci. Sebenarnya alat untuk bersuci itu ada 4. 1 air, kedua tanah, ketiga batu, dan yang keempat itu nyamak. Hanya saja yang paling pokok dari semua alat bersuci itu air, karena alat yang lain bisa digunakan itu jika tidak ada air.
selama masih ada air seperti batu dan tanah itu tidak bisa digunakan dalam bersuci. Bisa dikatakan bersucinya tidak sah selama masih ada air. Jadi sekali lagi yang harus kita tekankan itu tanah, batu itu bisa digunakan sebagai alat bersuci jika tidak ada air. Dan selama masih ada air, maka menggunakan atau bersuci dengan tanah atau batu itu bisa dikatakan tidak sah. Seperti itu. Karena air adalah pokok dari alat bersuci, maka kita harus mengetahui dulu air tohur atau air yang bisa mensucikan. Air yang bisa mensucikan, maka disebut kalau dalam bahasa Arab itu al-ma'ut tohuru, air yang suci juga mensucikan. Karena nantinya ada air yang suci tidak mensucikan. Sedangkan yang akan kita bahas di sini adalah air suci dan mensucikan. Pertanyaannya, memang ada air suci tapi tidak mensucikan? Ada. Seperti air kopi, air susu, itu suci airnya. Tapi tidak bisa mensucikan. Mana mungkin kita bersuci dengan air kopi, kan? Mana mungkin kita bersuci dengan air susu. Walaupun air susu dan kopi itu suci, tapi tetap tidak bisa mensucikan. Nah, lalu bagaimana yang tadi kita sebutkan al-ma'ut tohur itu air suci juga mensucikan. Nah, ini pembahasannya akan kita bahas hari ini. Huwa kullu ma nazala minas sama. Air yang suci juga mensucikan adalah setiap air yang turun dari langit. Bukan setiap perkara yang turun dari langit, tapi setiap air yang turun dari langit. Jadi maknya di sini ini berisi air. Artinya air. Setiap air yang turun dari langit. Air apa saja? Yang lebih kita sering kenal pastinya yang turun dari langit itu air hujan. Jadi air hujan. Air hujan ini jadi karena turunnya dari langit, maka air hujan hukumnya suci juga mensucikan. Artinya bisa dipakai wudhu, bisa dipakai mencuci, bisa juga dipakai mandi karena suci dan mensucikan air hujan. Karena yang tadi di sini jelaskan kullu ma nazzala minas sama, setiap air yang turun dari langit ini bisa dikatakan suci dan mensucikan. Apa saja? Ya, salah satunya air hujan yang jelas berbentuk air gitu. Kemudian dilanjutkan dalam kitab ini au naba'a minal ard, atau air yang bersumber dari bumi, jadi menyumber dari bumi. Kalau bahasa sini air yang menyumber dari bumi itu disebut air nyusu. Air nyusu, air asli yang bersumber dari dalam tanah. Biasanya kalau zaman dulu itu dikeluarkan oleh akar pohon beringin. Ada akar pohon beringin, nah kan fungsinya pohon beringin itu ketika musim hujan, pohon beringin menyerap air. Nah lalu ketika di musim kemarau, nanti pohon beringin ini mengeluarkan air. Sehingga airnya ini keluarnya itu dari dalam tanah. Nah air yang keluar dari dalam tanah ini suci dan mensucikan. Atau bisa juga air sumur, itu kan air juga yang bersumber dari tanah. Pokoknya air yang bersumber dari tanah ini bisa disebut suci dan mensucikan. Ini kembali lagi dari tadi, kullu man nazzala minas sama'i aw naba'a minal ard,
setiap air yang turun dari langit dan setiap air yang bersumber dari bumi, maka ini air suci dan mensucikan. Cuman kondisinya yang air itu bisa disebut suci dan mensucikan baqiyan ala asli khilqati, seraya tetap asal kejadiannya. Walam yataghayyar ahadu awsafihi, dan tidak berubah salah satu sifat-sifatnya, bima salabatohuriyatah, dengan perkara yang bisa merubah sifat kesuciannya air. Jadi contohnya misalkan airnya turun dari langit nih, hujan. Selama air itu masih murni air hujan, tidak tercampur apapun, maka air itu disebut suci dan mensucikan. Hanya kalau misalkan air itu sudah tercampur, maka air tersebut sudah tidak bisa disebut suci dan mensucikan lagi, karena keluar dari asal kejadiannya atau berubah salah satu sifatnya air. Jika berubah salah satu sifatnya air, maka air itu tidak bisa disebut lagi suci dan mensucikan, walaupun asal muasalnya suci dan mensucikan. Nah, kemudian walam yusta'mal li raf'i hadasin au izalati najasin. Kemudian airnya itu tidak musta'mal. Artinya musta'mal itu air yang sudah dipakai bersuci. Jadi kalau ada airnya itu bekas air wudhu misalkan, nah air bekas air wudhu ini disebut air musta'mal. Hukumnya air musta'mal ini suci tapi tidak mensucikan. Nah, air yang musta'mal ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Air bisa disebut musta'mal itu bila tadi karena lirob ihadasin au izalatin najin, karena untuk menghilangkan hadas seperti wudhu, au izalatin najasin atau menghilangkan najis. Jadi bukan air karena bekas wudhu saja, tapi bekas menghilangkan najis juga bisa disebut air musta'mal. Jadi kembali lagi ke yang tadi, berarti gini bahasa lurusnya, setiap air yang turun dari langit dan setiap air yang bersumber dari bumi, selama tidak rubah asal kejadiannya dan tidak berubah salah satu sifatnya dengan perkara yang bisa merubah air tersebut, serta air tersebut bukan mustakmal, maka air tersebut bisa dikategorikan air suci dan mensucikan. Ya, makanya dalam Al-Quran disebutkan wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami wallahu a'lam bimuradi, dan kami telah menurunkan dari langit itu air yang suci. Oke, langsung aja ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti air sumur. Nah, air sumur ini adalah air yang bersumber dari bumi. Nah, air sumur ini pasti hukumnya suci dan mensucikan karena bersumber dari bumi. Hanya masalahnya ketika air ini kita angkat oleh, misalkan diangkat oleh sanyo lewat paralon ya, menuju toren, dari toren menuju keran, menuju paralon, dari paralon menuju keran, dari keran kita putarkan lalu kita pakai wudhu. Nah, apakah airnya ini masih bisa disebut suci dan mensucikan? Ya, itu air suci dan mensucikan karena airnya air sumur. Selama tidak berubah asal kejadiannya dan tidak berubah sifatnya, itu hukumnya masih suci dan mensucikan. Kecuali kalau misalkan airnya dari keran itu
kita tampung lewat gayung, kemudian air yang dari gayung ini kita campuri oleh suatu perkara yang bisa merubah air, maka air yang tadinya suci dan mensucikan maka berubah menjadi tidak mensucikan karena sudah berubah airnya. Begitu. Ini pembahasan simpelnya. Kalau di sini disebutkan wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan dauhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anma il bahri huwa tahuru mauhu al-hillu maitatuh. Dari air laut itu suci airnya. Nabi berkata air laut itu suci airnya. Jadi kalau ada yang wisata ke laut ya, terus mau nggak ada air, mau wudhu ya di air laut saja. Air laut itu kata Nabi suci airnya, karena air laut itu udah banyak airnya. Jadi laut itu suci airnya. Bahkan Nabi menyebutkan al-hillu maitatuhu, juga halal bangkainya. Jadi hewan-hewan yang ada di laut ini juga halal bangkainya. Artinya seperti ikan-ikan yang ada di dalam laut ini jika mati ini masih halal bangkainya, asalkan hewan yang berada di dalam laut, bukan hewan yang setengah laut setengah di darat. Kalau itu bangkainya haram, bahkan hidupnya juga haram. Yang dimaksud Nabi ini bangkai hewan yang hewannya ini hidupnya ini benar-benar 100% di dalam laut. Nah, si bangkainya ini halal gitu. Oke. Jadi mungkin seperti itu dari air yang suci dan mensucikan. Pokoknya setiap yang turun dari langit, yang bersumber dari bumi, selama tidak berubah dan tidak mustamal, air itu masih bisa digunakan suci dan mensucikan. Contohnya seperti air sumur atau air bak yang ada di rumah kita. Seperti itu, karena air bak yang ada di rumah kita kan pasti dari air sumur yang ditarik ke toren lalu disalurkan ke bak. Seperti itu. Baik, mungkin sudah mengerti simpelnya atau gambarannya air yang suci dan mensucikan itu. Kemudian yang dibahas dalam kitab ini dilanjutkan al-ma'un najisu, air yang najis. Jadi lawan dari air yang suci adalah air yang najis. Air yang najis. Apa itu air yang najis? Di sini dijelaskan huwallazi waqa'at fihi najasah. Air najis adalah air yang ketibaan di dalamnya najis. Jadi kalau ada air terkena najis maka bisa jadi najis. Air terkena najis maka bisa jadi najis. Hanya saja wakana dunal kulatain, bisa jadi najis itu kalau airnya kurang dari 2 kula. Jadi gini saja, air yang kurang dari 2 kulah jika terkena najis maka jadi najis. Begitu. Nah, cuman pertanyaannya air yang kurang dari 2 kulah itu air bagaimana ukurannya? Nah, untuk simpelnya air yang kurang dari 2 kula itu kalau kita hitung ya kurang lebih itu sekitar 270 liter ya. Kalau kita ukur 200, volume airnya itu harus 270 liter. Volume air 270 liter, maka air itu bisa dinyatakan 2 kula. Hanya saja kan bingung kalau kita harus ngeliter air ya. Air masa harus diliter, apakah ini 270 liter? Kayaknya tidak bijak juga. Makanya para ulama bisa memperincikan lagi air 2 kula itu kurang lebih itu kalau dalam wadah persegi ya, kalau dalam wadah persegi
panjang lebarnya itu 91,8 cm. Jadi kita cek dulu wadah yang ada di bak yang ada di kamar mandi kita, apakah wadahnya itu sudah cukup menampung air 2 kula, minimal panjang lebarnya 91,8 cm ukur. Nah, kalau seandainya sudah memenuhi syarat, berarti air yang masuk ke sana itu bisa disebut sudah bisa disebut 2 kula. Sehingga kalau 2 kula nanti kalau terkena najis ini tidak jadi najis. 2 kulanya juga kalau bisa jangan pas, harus lebih 2 kula atau lebih, karena kalau airnya itu kurang dari 2 kula, misalkan bak di rumah Anda itu dicek ternyata ukurannya tidak sesuai, kurang wadahnya itu, baknya itu persegi, panjang lebarnya kurang dari 91,8 cm panjang dan lebarnya. Oh, ternyata kurang, berarti wadah tersebut bisa dikategorikan tidak cocok untuk menampung air di kamar mandi Anda. Kenapa? Karena bahaya. Bahayanya gimana? Nanti ketika baknya terisi air, kemudian karena wadahnya itu kurang dari 2 kula, tiba-tiba terkena najis, maka airnya itu dihukumi najis. Airnya dihukumi najis, lalu dipakai wudhu sama kita, lalu dipakai mandi sama kita, berarti kita wudhu dan mandi pakai air yang najis. Kalau wudhu dan mandinya pakai air yang najis, otomatis wudhunya tidak sah. Mandinya, maksudnya mandi besarnya juga tidak sah. Atau mandi biasanya juga kita juga menggunakan air yang najis, berarti badan kita juga terkena najis. Karena itulah wadah yang ada di bak rumah kita itu, si wadahnya itu kurang dari 2 kula ya. Makanya kalau kita buat bak di rumah itu harus lebih dari 2 kula, ukurannya itu wadah persegi kurang lebih ya 91,8 cm seperti itu. Baru itu bisa disebut 2 kula. Kalau bisa kita buat yang banyak juga, maksudnya yang lebih besar juga, biar menambah keyakinan kita bahwasanya wadah ini besar, airnya juga banyak, dan kita nanti bersucinya lebih yakin lagi. Jadi jangan pas juga, kalau bisa lebih besar. Jadi kembali lagi yang tadi, air najis itu adalah air yang kedatangan najis dan airnya kurang dari 2 kula. Yang tadi kurang 2 kula itu berarti volume airnya itu kurang dari 270 liter. Wa ilam yatagoyar, walaupun airnya tidak berubah. Artinya seperti si airnya itu terkena najisnya sedikit, sehingga tidak bisa merubah warnanya air yang ada di dalam bak. Kita kan tidak tahu tetap. Wa ilam yatagoyar, walaupun airnya tidak berubah, air ini dihukumi najis. Kenapa? Karena terkena najis. Air yang sedikit terkena najis, maka jadi najis. Dilanjutkan, aukana kullataini, atau airnya ini 2 kula. Nah, gimana kalau airnya 2 kula? 2 kula atau lebih tentunya. Kata goyaro, kemudian berubah airnya. Berubah itu tetap, walaupun airnya banyak, lebih dari 2 kula, tapi jadi gini simpulannya. Air banyak, air yang lebih dari 2 kula, berarti air banyak. Jika terkena najis, maka tidak ada jadi najis. Catatannya selama air itu tidak berubah. Artinya tidak berubah warnanya, rasanya, dan aromanya. Maka air tersebut masih bisa disebut suci dan
mensucikan, walaupun berubah dengan catatan tidak berubah warna, rasa, dan aromanya. Contoh seperti gini, misalkan gini, air banyak, kita taruhlah kita buat di rumah itu bak yang besar yang lebih dari 2 kula, kemudian di bak itu terkena najis sedikit. Contoh misalkan kotoran cicak sedikit terkena, apakah air bak itu najis? Nah, jawabannya tidak najis. Selama air bak yang ada di sana ini tidak berubah warna, rasa, dan aromanya. Kalau berubah, seandainya airnya ini berubah warna, rasa, dan aromanya, maka air tersebut bisa dikategorikan najis, walaupun airnya banyak karena berubah airnya. Jadi seperti itu. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, idza balaghal ma'u kullataini lam yahmilul khabatha. Ketika air itu sampai pada 2 kulah, maka ketika air idza balagot, tatkala datang al-ma'u air kullataini kepada 2 kulah, lam yahmil, maka tidak bisa menanggung air ini al-khobatha kepada najis. Ini hadis ini maksudnya. Jadi maksudnya gini intinya. Jadi ketika air itu 2 kulah, makanya air itu kalau kita buat wadah itu harus lebih dari 2 kulah, karena kalau 2 kulah pas juga ini bisa berbahaya. Masalahnya misalkan wadahnya 2 kulah, nanti airnya itu bisa 2 kulah itu kalau airnya penuh. Nah, pertanyaannya gimana kalau airnya ketika gak penuh, berarti kurang dari 2 kulah. Sehingga kalau airnya kurang dari 2 kulah terkena najis, bisa jadi najis. Nah itu. Jadi usahakan kita cek dulu lagi bak yang ada di rumah kita. Kita cek lagi apakah sudah sesuai syarat, bak kita sudah sanggup menampung 2 kula. Takutnya tidak menampung 2 kula. Nanti bahayanya kalau terkena najis bisa jadi najis. Begitu juga kita cek kalau misalkan berangkat umroh atau haji, air yang kita pakai, misalkan ada wadah yang memang wadahnya itu kurang dari 2 kula, saya sarankan kalau ada air lebih baik dihindari, karena bahayanya kita tidak tahu bahwasanya air tersebut sudah terkena najis. Nah itu masalah najis. Kemudian najis itu dibagi. Najis itu dibagi 3. Najis dibagi 3. Yang pertama an-najasatul mughallado. Najis mughallado. Ini najis itu ada najis mughallado. Yang kedua ada najis mukhaffafah, an-najasatul mukhaffafah. Ada an-najasatul mutawassithah, najis mutawassithah. Ini sebenarnya pembahasan yang sangat dasar. Hanya saja kalau kita tidak tahu juga, ini sangat fatal, bahaya sekali. Gitu. Jadi kalau yang udah tahu, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat. Yang belum tahu setelah mengaji pada bab ini menjadi tahu, itu harapannya. Jadi yang sudah tahu mudah-mudahan bisa menjadi pengingat supaya lebih tahu lagi, lebih hafal lagi gitu. Diulangi tadi, najis itu ada 3. 1 najis mughallado, yang kedua najis mukhaffafah, dan yang ketiga najis mutawassithah. Kemudian timbullah pertanyaan, apa itu najis mughallado? Najis mughallado itu kalau secara simpelnya itu najis yang berat ya, najis yang berat. Najis yang paling berat di antara semua najis itu najis mughallado.
Makanya di sini disebutkan najis mughaladah itu hiya najasatul qalbi wal khinzir. Najis mughaladah adalah najisnya anjing dan khinzir. Khinzir itu babi. Jadi anjing, babi ini bisa dihukumi najis mughaladah. Wa ma tawallada minhuma, atau anak keturunannya. Jadi anak keturunan dari anjing dan babi ini juga najis mughaladah. Jadi kalau bapaknya anjing berarti anaknya anjing. Nah, kalau bapaknya najis mughaladah tidak mungkin anaknya jadi mughaladi. Pasti mughaladah juga. Jadi wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Maka di sini dijelaskan au min ahadihima ma hayawan akhar. Bahkan jika terjadi perkawinan, contoh maaf seperti anjing dengan kambing, kemudian menghasilkan keturunan, maka anaknya ini juga bisa disebut mughaladah. Dalam kitab ini au min ahadihima ma hayawanin akhar. Ini najisnya mughaladah. Najis anjing, najis babi disebut najis mughaladah. Kemudian pertanyaannya, gimana kalau seandainya kita terkena najis mughaladah? Apakah bisa disucikan? Bisa. Gimana caranya? Watat huru bi ghusliha sab'a marratin. Najis mughaladah ini bisa suci dengan membasuh. Ya, nanti bahasanya membasuh dan mengusap ini beda. Ini membasuh. Membasuhnya sab'a marratin dengan 7 basuhan. Jadi kalau kita terkena najis mughaladah, bisa kita membasuhnya itu dengan 7 basuhan. Yang mana ihdahunna bi turabin tahirin. Yang mana salah satu dari 7 basuhan ini menggunakan tanah yang suci. Berarti 1 kali tanah, 6 kali air. Nah, baru bisa perkara yang terkena najis mughaladah ini bisa jadi suci. Hanya saja tanahnya harus pakai tanah yang suci, bukan tanah yang ada di halaman kita. Kalau tanah yang ada di halaman rumah kita ini samar apakah suci dan tidak suci. Nah, harus memakai tanah yang suci. Di mana kita cari? Ya minimal ya kita kalau misalkan mencari suatu tanah yang kita yakin tanah itu sudah jalan lagi, pasang lagi. Tadi kurang terdengar kayaknya. Bismillah, kayaknya sudah. Nah, tadi lanjutkan lagi yang tadi. Jadi harus tanahnya itu tanah yang suci. Ya, tanah yang tadi yang digali misalkan. Kalau di atas kan kita samar apakah suci dan tidak suci. Kalau yang di bawahnya kan kita yakin suci. Atau yang lebih simpel, kalau saran saya yang lebih simpel itu tanah empang, balong. Kalau saya menyebutnya balong, mungkin empang ya kalau bahasa Indonesianya empang. Tanah empang yang ada di dalam kan di dalam itu suci. Jadi kalau misalkan kita terkena
najis mughalladhah kita bisa mengambil tanah empang aja yang di dalam, karena untuk membasuh tanah najis mughalladhah itu nggak disyaratkan harus kering, harus basah, yang penting tanahnya suci aja gitu. Yang penting tanahnya suci. Kan tanah yang di empang itu kan dalam, itu yang di bawah itu kan pasti suci, itu yakin suci itu. Nah, kita bisa pakai tanahnya, kemudian kita basuh airnya pakai air empang itu sendiri, airnya kan suci juga. Loh, air empang suci? Ya kan airnya banyak, lebih dari 2 kula. Tapi kan itu keruh. Ya kan keruh juga tanah, kalau tanah kan suci. Tapi kan hijau. Ya kan hijau lumut, kalau lumut kan masih suci. Ya, yang penting airnya itu tidak berubah oleh perkara yang najis, itu air masih bisa disebut suci dan mensucikan selama tidak berubah oleh perkara yang najis, gitu ya. Ulangi tadi, jadi cara membasuh najis mughalladhah itu dengan 7 basuhan, yang ihdahunna biturabin tohirin, yang salah satu basuhan itu dengan tanah yang suci, berarti 1 kali tanah, 6 kali air, 6 kali air. Cara simpelnya, kalau saran saya bisa membasuhnya di empang saja, di empang saja. Jadi kalau misalkan ada anjing yang masuk ke rumah, kan ada anjing nakal ya, yang suka masuk ke rumah, jilat-jilat wadah piring kita, gelas kita, karena gimana, bingung, rasa harus gali tanah. Ya gak usah bimbang, tinggal wadahnya kita ambil ke empang, terus basuh di empang pakai tanah empang, air empang, itu juga udah suci. Yang penting 1 kali tanah 7 kali air, udah suci kita bisa. Lalu kita bawa lagi ke rumah wadahnya, kita basuh lagi sesuai pakai sabun, misalkan kalau kotor ya pakai sabun lagi, kemudian kita cuci lagi, kita simpan lagi di pago, dan bisa kita pakai untuk wadah minum atau wadah makan gitu. Simpel. Nah, itu najis mughalladhah. Makanya Nabi berkata dalam hadis, tahuru inna hadikum idza walagha fihi al-qalbu ayyaghsilahu sab'a marratin. Sucinya wadah kalian ketika terjilat, wadah itu ketika terjilat anjing. Nah, cara bisa sucinya ayyaghsilahu sab'a marrat. Ini kata Nabi, dengan membasuhnya 7 kali, ulahunna wa ukhrohunna beturab, permulaannya dan akhirnya dengan menggunakan tanah. Jadi mau tanah dulu kemudian air, bisa juga air dulu nanti tanah, bisa. Jadi tanahnya mau diawalkan, mau diakhirkan, itu boleh-boleh saja. Yang penting pakai tanah 1 kali, air 6 kali. Nah, mungkin seperti itu cara membasuh najis mughalladhah. Kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Ya baulus sobi alladzi lam yablughil haulaini walam yata'adda walam yataghadda illa bil laban. Yaitu najis mukhaffafah adalah kencingnya bayi, anak kecil, laki-laki. Sobi ini disebut berarti anak laki-laki ya, bukan anak perempuan. Jadi air kencingnya anak laki-laki alladzi lam yablughil haulani, yang belum berumur 2 tahun, anak kecil laki-laki yang belum berumur 2 tahun, walam yataghadda illa billaban, dan belum makan apapun kecuali ASI. Jadi laban di sini ini ASI atau susu. Selama bayi itu belum makan apapun kecuali susu, maka air kencingnya itu dihukumi mukhaffafah, najis yang ringan. Nah, susu ini bisa seperti ini, misalkan yang penting susunya susu murni, baik itu ASI ibunya atau misalkan susu kambing. Nah, susu kambing
cuman asal langsung ngambil dari kambingnya. Misalkan meras kambing, misal, kemudian susunya diberikan kepada anak kecil yang belum umur 2 tahun. Nah, air kencingnya ini masih dihukumi mukhofafah. Yang penting susu. Atau misalkan ambil susu sapi, beda lagi kalau susu formula. Kalau susu formula ini sudah tidak murni karena itu bukan berbentuk susu. Itu adalah susu bubuk. Susu bubuk yang harus diseduh dulu kalau mau jadi susu cair. Nah, berarti kalau ada bayi laki-laki yang kurang umurnya dari 2 tahun kemudian sudah minum susu formula, maka air kencingnya itu sudah tidak dihukumi mukhofafah, sudah tidak dihukumi najis ringan. Itu pasti najis yang nomor 3, najis mutawassithah. Karena bisa disebut najis mukhofafah itu jika si anak laki-laki ini yang belum umur 2 tahun tadi hanya minum susu, belum makan apa-apa. Yang penting susu murni, mau itu ASI ibunya, mau itu susu kambing, mau itu susu sapi, yang penting susu murni, bukan susu bubuk atau susu campuran. Yang penting susu murni, maka air kencingnya bisa disebut najis mukhofafah, yaitu najis yang ringan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya kita mensucikan najis mukhofafah? Nah, makanya di sini dijelaskan watat huru birroshi mahalliha bilma. Najis mukhofafah bisa suci dengan cara menyipratkan air pada tempatnya najis. Jadi cukup disiprat-simprat aja, dikepret-kepret dengan air di tempatnya najis. Misalkan kita lagi gendong bayi anak laki-laki nih yang hanya baru minum ASI, tiba-tiba kencing di baju kita, gak usah dicuci juga airnya, cukup diciprat-ciprat pakai air suci aja, ciprat. Yang penting bisa si air bisa menutupi seluruh area najis. Nah, si airnya bisa menutupi seluruh area najis, maka baju tadi sudah bisa dikatakan suci karena najisnya mukhofafah, najis ringan, ya, gitu. Makanya di sini disebutkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dauhan sabda Rasulullah, yugsalu min baulil jariyati wa yurassu min baulil gulam. Air kencingnya anak perempuan itu dibasuh. Nah, ini air, kata Nabi, air kencingnya anak perempuan itu dibasuh. Wa yurassu min baulil gulam. Sedangkan air kencingnya anak laki-laki itu diciprat-ciprat gitu. Jadi kalau air kencing anak perempuan, baik itu anak perempuannya masih di bawah umur 2 tahun, baik itu belum makan apa-apa kecuali susu murni, itu tetap najisnya bukan mukhofafah, masuknya paling nanti najis mutawassithah. Karena yang disebut mukhofafah ini khusus air kencing anak laki-laki yang umurnya belum 2 tahun serta belum makan apa-apa kecuali susu murni, bukan susu bubuk ya, susu murni, baik itu ASI, susu sapi, susu kambing, selama masih murni maka air kencingnya mukhofafah. Itu 2. Kemudian yang ketiga ini an-najasatul mutawassithah. Yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini najis tengah-tengah. Berarti kalau najis mughaladzah itu najis yang berat, najis mukhofafah adalah najis yang ringan. Kalau najis mutawassithah ini adalah najis yang tengah-tengah antara mughaladzah dan mukhofafah. Disebut berat tidak, disebut ringan tidak, berarti tengah-tengah.
Apa saja itu najis mutawasito? Ya, yang bukan mugoladoh, yang bukan mukhofafah berarti masuknya mutawasito, gitu aja simpel. Jadi ada yang nanya apa itu najis mutawasito. Nah, najis mutawasito itu yang bukan mugoladoh, yang bukan mukhofafah. Berarti yang bukan najisnya anjing, yang bukan najisnya air kencing anak laki-laki, berarti masuknya mutawasito, gitu aja. Contohnya, makanya dalam kitab ini langsung ke contoh, iya al-qoihu, seperti nanah. Nanah itu kalau misal kita ada apa, cenang kayak gitu ya, cenang, nanah, ada budugen, borok, juga ada nanah. Nanah ini hukumnya itu najis mutawasito. Kan nanah itu bukan mugoladoh, bukan mukhofafah. Nah, atau wal qoi'u, kalau di sini sebutkan muntah. Muntah ini disebut najis. Hanya muntah yang disebut najis itu muntah yang keluar langsung dari dalam perut ke mulut. Kalau misalkan kita baru makan, baru sampai tenggorokan saja kemudian dimuntahkan, itu kalau kata guru saya itu belum bisa disebut najis, tidak najis. Nah, muntah yang najis itu adalah muntah yang kita makan, kemudian sudah beberapa jam misalkan, kemudian kita muntah. Nah, muntahnya itu najis. Muntahnya najis. Ini misalkan bayi ya, bayi kita kan, ibu khususnya suka gendong bayi. Kebanyakan kan bayi kalau banyak minum ASI itu suka muntah. Nah, awas, muntahnya itu kalau mengikuti kitab ini ya najis, karena muntah itu najis selama muntahnya yang keluar dari perut, bukan muntah yang baru dari mulut atau masih di tenggorokan terus keluar, itu tidak najis. Kalau sudah di dalam perut kemudian dikeluarkan itu najis. Jadi awas kalau misalkan gendong-gendong bayi kemudian apa disebutnya gumuh, kalau bahasanya gumuh, muntah ke baju, itu najis ya, bajunya harus diganti, harus dicuci lagi. Nah, itu najis. Jadi muntah itu sekali lagi yang tadi nanah yang najis itu, kemudian muntah. Ada lagi darah. Darah ini darah najis, darah najis. Makanya ini apa? Nah, berbicara muntah tadi itu apa ya sebutnya itu? Kalau bahasa saya di sini dahdir. Dahdir itu apa ya? Jadi kalau kita tidurnya nyenyak itu suka membuat pulau di dalam bantal. Nah, itu dahdir namanya. Nah, dahdir ini najis. Dahdir ini najis. Kenapa dahdir ini najis? Nah, dahdir ini yang iler. Dahdir ini iler ya. Iler yang tidur, bukan ludah. Kalau ludah itu nggak najis, ludah itu najis, itu suci, hanya perkara yang menjijikan saja, ludah. Tapi kalau iler itu keluarnya langsung dari dalam perut ketika kita tidur tidak sadar, kemudian keluar, makan baunya juga berbeda. Coba ludah dan iler baunya berbeda, makanya iler itu najis. Nah, sehingga jangan tidur di masjid ya. Takutnya nanti kalau kita tidur di masjid itu boleh ya, boleh. Tapi takutnya kan ngiler, nanti kalau ngiler, ilernya kena karpet masjid, berarti karpet masjidnya jadi najis. Nanti kalau karpet masjidnya jadi najis, terus dipakai sholat, nanti dipakai sholat sama orang lain. Nah, orang lain itu udah ketimbaan baunya, ketimbaan juga gak sah sholatnya, kasihan juga. Makanya kalau di kota-kota itu kebanyakan masjid itu dikunci ketika malam hari, bukan pelit sama masjid, ya mungkin alasannya itu takut ada banyak yang tidur di masjid lalu ngiler, keluar ilernya najis ya, susah nanti kalau najis ya itu. Atau dilanjutkan najis mutawasito itu wal muskirul mayu, atau perkara yang bisa membuat apa ya ini, muskir, yang bisa membuat ya hilang akal, huri kalau bahasa saya disebutnya itu, yang bisa hilang akal ya, seperti arak ya. Arak itu berarti najis. Berarti kalau ada
remaja-remaja sekarang kebanyakan ya yang nggak pernah ngaji, yang nggak tahu pondok, yang nggak mengenal ilmu agama, mereka gaul sembarangan, akhirnya mereka terbawa pergaulan, minum air keras, arak, ya berarti mereka itu telah meminum najis. Najis yang ada di dalam baju saja, kalau bajunya dibawa sholat kan biasa, apalagi najisnya ini diminum, masuk ke darah dan daging, ini sangat bahaya. Ya, sangat bahaya, sangat sulit untuk mensucikannya. Berarti tidak ada yang bisa mensucikannya kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya masih mending kalau taubatnya diterima. Ini kalau taubatnya agak diterima. Jadi insya Allah, karena Allah ini lautan pemaaf, asalkan taubat kita sudah baik, sudah benar, dan kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi, insya Allah taubat kita akan dimaafkan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi arak itu najis ya. Jadi kita harus mencegah anak kita, cucu kita, saudara kita, teman kita, jangan sampai mereka mabuk-mabukan minum arak karena mereka telah minum najis, bahaya. Kemudian najis mutawasito di sini dijelaskan wal maitatu bijami ajzai. Bangkai dengan seluruh bagian-bagiannya. Jadi bangkai ini semua bagian-bagian bangkai itu najis. Ya. Contoh misalkan mau itu bulunya bangkai, mau itu tulangnya bangkai, mau itu kulitnya bangkai, asalkan bagian dari bangkai itu najis. Hanya ada pengecualian, illa maitatul adami wasamaki wal jarodi, kecuali bangkainya manusia, bangkainya belalang, dan bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Nah, kalau bangkainya manusia itu berarti mayat manusia itu tidak najis ya. Ya kalau mayat manusia najis ya bahaya. Nah, berarti Anda juga calon najis. Nah, berarti mayat manusia ini tidak najis. Kemudian bangkainya ikan itu tidak najis. Makanya kalau ada ikan mati itu masih boleh dimakan. Kalau ada ikan mati itu masih boleh dimakan karena bangkai ikan ini tidak najis. Kemudian bangkainya belalang ya, belalang, mau belalang hidupnya mau belalang bangkainya itu tidak najis, tapi belalang masih boleh dimakan ya. Kalau suka ya silahkan goreng belalang, kalau tidak suka ya apa-apa. Nah itu ya, jadi semua bangkai beserta bagian-bagian yang ada pada bangkai itu dikategorikan najis kecuali bangkainya manusia, bangkainya ikan, dan bangkainya belalang. Nah, bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang ini tidak najis. Gitu. Kemudian yang disebut najis mutawasito lagi dilanjutkan wal khariju minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan. Dari dua jalan itu semua yang keluar dari dua jalan, mau itu jalan depan atau jalan belakang. Jalan depan ya misalkan kencing, jalan belakang ya misalkan BAB, itu semua yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang itu dihukumi najis, dan najisnya dikategorikan najis mutawasito. Mengapa najis mutawasito? Ya karena bukan bugoladoh, bukan mukhofafah. Ya. Cuma ada kecuali ilal mania, kecuali air mani. Air mani ini tidak najis. Kalau air mani najis ya bahaya, berarti Anda semua najis karena kita semua kan dari mani. Nah, kenapa air mani tidak najis? Fa innahu thahir. Maka sesungguhnya air mani itu suci. Atau di sini disebutkan juga najis mutawasito itu ya, kita sebutlah satu-satu. Yang disebut najis mutawasito walabanu hayyin la yukalu lahmuhu,
susunya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Jadi kalau ada hewan yang melahirkan terus keluar susu, cuman hewannya ini bukan hewan yang bisa dimakan dagingnya, maka hewan ini air susunya itu najis. Air susunya najis. Contohnya misalkan air susu kucing. Nah, kalau ada yang nanya apa hukumnya air susu kucing, hukum air susu kucing kita jawab najis. Kenapa air susu kucing najis? Karena kucing ini merupakan bukan hewan yang bisa dimakan dagingnya. Jadi susu sapi, kalau susu sapi ini kan sapinya masih bisa dimakan dagingnya, otomatis susunya ini suci. Nah, itulah tadi najis-najis mutawasito disebutkan, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mensucikan najis mutawasito, ya. Nah, ya di sini jelaskan cara mensucikan najis mutawasito. Wa tadhuru an najasatul mutawasitotu bi ghusli mahalliha bil ma'it tahuri. Cara mensucikan najis mutawasito adalah dengan membasuh tempatnya menggunakan air yang suci. Jadi tempatnya najis itu harus kita basuh, bukan diusap, kita basuh dengan air yang suci. Berarti kalau mughalladhah tadi cara mensucikannya dengan tanah, dengan air, mau kopapah cukup di ciprat-ciprat. Nah, kalau mutawasito cara mensucikannya itu harus membasuh tempatnya najis menggunakan air yang suci. Air yang suci kan sudah dibahas tadi. Hatta tazulainuha wa ta'muha wa launuha, hingga hilang zatnya, rasanya, juga warnanya, warihuha dan aromanya. Wala yaduru baqo ulauni aurihin asuro jawaluhu. Nah, sampai hilang tadi apa, zat, rasa, warna dan aromanya najis mutawasito gitu. Jadi kalau misalkan ada ayam nih, ada ayam yang tek ngeluarin kotoran di teras kita, berarti nanti caranya hilangkan dulu najisnya, zatnya najis, kemudian disiram, dibasuh pakai air yang suci dan mensucikan. Nah, sampai hilang zat, rasa, warna dan aromanya. Kalau sudah hilang, maka teras tadi yang udah terkena kotoran ayam, yang tadinya najis karena terkena kotoran ayam, karena sudah dibasuh dengan air yang suci sampai hilang rasanya, aromanya dan zatnya, maka teras tersebut menjadi suci, ya. Nah, mungkin seperti itu dulu dalam pengajian ini masalah toharoh, ya, sedikit-sedikit dulu. Nanti besok ada waktu lagi kita ke pembahasan yang berikutnya lagi, sampai nanti kita ke pembahasan inti mengenai haji dan umroh, karena toharoh ini adalah yang paling inti, supaya akhirnya saya bahas supaya nanti kita dalam melaksanakan haji dan umrohnya bisa sah. Mungkin seperti itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wa intajid aiban fasudal kholala jalala bila aiba fihi wa'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.